Oke, untuk lambang tadi sudah tunas kelapa, kode kehormatan Trisatya dan Desa Dharma. Kemudian pramuka itu memiliki 3 sifat, yaitu nasional, internasional, dan universal. Nah, kemudian lanjut saja ke dalam lagunya. Lagu itu lagu pramuka salah satunya itu ada Himne Pramuka. Liriknya bisa kalian lihat sendiri. Oke ya, untuk lagunya kalian bisa dengarkan di YouTube, banyak kok. Oke, kita lanjut aja. Mungkin kalian bisa screenshot dari sini mungkin untuk kalian catat materinya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai sejarah. Gimana sih dulunya kok bisa muncul gerakan pramuka itu? Secara umum, sejarahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Jika kita berbicara mengenai sejarah, kita tidak bisa lepas dari salah satu tokoh, yaitu Robert Stephen Smith Baden-Powell, atau biasa dipanggil Baden-Powell saja. Untuk fotonya itu bisa kalian lihat. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi, apalagi kalian yang dulu waktu SD pernah mengikuti lomba pesta siaga. Di sini ada yang pernah ikut pesta siaga nggak? Nggak ada. Halo, suara saya masih terdengar? Masih Mas, lanjut. Oke ya, kita langsung saja membahas dari, nah ini biodatanya Baden-Powell. Beliau memiliki nama lengkap Robert Stephen Smith Baden-Powell, atau biasa dipanggil Baden-Powell, atau bisa juga kalau di luar negeri BP. Nama kecilnya yaitu Stephenson. Beliau lahir di London, Inggris, tanggal 22 Februari tahun 1857. Nah, beliau wafatnya atau meninggal di Nyeri, kota Nyeri, Kenya, tanggal 8 Januari tahun 1941. Nama ayahnya Profesor Benjamin Baden-Powell. Ibunya bernama Miss Henrietta. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa cari sendiri di Google juga banyak. Itu saya juga mencarinya di Wikipedia. Nah, ini yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pramakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tahun 1907, beliau mengadakan perkemahan di Brownsea, di Pulau Brownsea, tepatnya di negara Inggris. Setahun kemudian, tahun 1908, beliau menulis buku Schooling for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku itu menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak saat itu juga banyak muncul organisasi kepramukaan. Tidak hanya di Inggris, tapi juga di berbagai negara. Oke. Awalnya pramuka didominasi oleh anak laki-laki saja. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka, Girl Guides,
oleh Agnes. Agnes itu adiknya Baden Powell. Kemudian dilanjutkan oleh istrinya. 4 tahun kemudian, seiring berjalannya waktu, organisasi itu terus berkembang. 4 tahun kemudian, berdirilah organisasi pramuka usia siaga yang bernama KUP atau Anak Serigala. Nah, kemunculan organisasi itu dilengkapi juga buku panduannya dengan nama The Jungle Book. Itu tahun 1916 ya. Kemudian 2 tahun lagi, tahun 1918, ada juga pramuka untuk remaja yang bernama Rover Scout. Nah, kemudian tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku Traveling to Success atau Mengembara untuk Sukses. Buku itu menceritakan sebuah pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai dan bahagia. Buku itu menginspirasi berkembangnya gerakan pramuka di dunia saat itu. Nah, oh ya, sebelumnya itu tahun 1920, beliau mengadakan Jambore Dunia pertama di Olympia Hall. Kalau nggak salah tahun 1920 ya. Olympia Hall itu tepatnya di kota London, Inggris juga. Pertemuan itu dihadiri sekitar 8.000 anggota dari 34 negara yang hadir. Di acara itu juga di tahun yang sama, Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Sejak itu beliau disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Oke ya. Untuk materinya Mas gimana? Galang, Mas Galang suaranya putus-putus, diperbaiki dulu gimana? Oh ya, ini sudah selesai kok Mas. Ya, oke, dilanjut. Oke, cek, udah jelas suaranya? Atau masih putus-putus? Masih, Mas. Nah, cek, halo. Oke, sip. Nah, itu ya pada tahun 1920 di Jambore itu Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Itu merupakan sejarah pramuka di dunia. Kemudian gimana kok bisa masuk ke Indonesia? Karena organisasi itu dibawa oleh pemerintah Belanda pada masa kolonial Belanda tahun itu. Halo, Pak, suara saya terdengar? Cek, masih terdengar, Mas? Putus-putus nih, terus lagi. Halo, cek. Cek, 1. Oke, oke. Ya. Untuk materi pertemuan pertama sampai sini aja dulu. Itu tadi merupakan sejarah singkat pramuka. Oh ya, jangan lupa saya minta tolong kalian screenshot bagian ini dulu untuk nanti kelanjutan presensi atau absen. Oke, silakan kalian screenshot dulu.
Oke, sudah ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkannya. Mohon maaf ini tadi jika ada kendala sinyal dan juga saya kalau menjelaskan agak terlalu cepat. Karena juga terbatas waktu ini 5 menit lagi nih Zoom-nya mati kok. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari adik-adik? Nggak ada. Yakin nggak ada? Skemanya kapan, Kak? Kemahnya nanti Januari kayaknya. Oke, yuk. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, tolong kameranya dihidupkan semua, sekaligus juga untuk catatan kami. Kita foto lagi yuk. Hidupkan, yuk. Amelinda. Yang kameranya mati, nggak tak catat nanti. Nggak masuk rapot loh. Ramlah rapor bingung. Yo, Maulida, Amelinda, Zahra, rumah Tibatan ini. Oke ya, saya foto ada 2 slide nih, 2 kali. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi. Nah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini beneran nggak ada yang mau tanya nih? Mas Bambang, udah tambahan? Tinggal 4 menit, Mas. Apa ya? Oh ya, Mas. Yang bagi yang pengen jadi Dewan Galang, Mas. Enaknya gimana besok? Itu nanti kalau pengen jadi anggota ini dari SMP 22 Semarang, itu nanti akan dijelaskan kalau kita udah ketemu aja, Mas. Soalnya juga ada beberapa yang ingin kita tunjukkan biar teman-teman semakin yakin kalau mengikuti Dewan Galang itu ada manfaatnya juga. Maksudnya disisipin, Mas, waktu materi di terakhir kali buat promosi kita lah. Apa aja yang kita dapat di Dewan Galang besok. Gimana? Dibangun lagi, Kak? Waktu materi terakhir buat penyampaian kepada anak-anak yang kelas 7 khususnya yang ikut Dewan Galang tuh besok manfaatnya apa aja biar mereka lihat, oh ini top Dewan Galang. Karena Oke, besok ya. ada lomba. Oke, sono sang Mas join gitu. Oke. Manfaatnya oke ya. Saya dulu pernah ikut juga mengikuti Dewan Galang, kemudian saya mengikuti lomba juga, lomba pramuka, dan hasilnya saya menang. Regu kami menang juara 1 waktu itu. Juara 1 putra, juara 1 putri tingkat provinsi. Nah, pada saat itu kami mendapatkan piagam. Piagam itu menjadi tambahan nilai ujian nasional kalian. Sampai sini suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Piagam itu akan menambah nilai saya waktu pendaftaran di SMA. Misal nih, ini pengalaman saya dulu waktu lulus SMP, saya itu memiliki nilai ujian nasional 32. Tetapi di SMA 7 itu harus minimal 34. Nah,
untungnya saya ada piagam penghargaan dari lomba pramuka. Alhamdulillah saya mendapat tambahan nilai, kemudian saya diterima di SMA 7. Itu. Jadi buat teman-teman yang mohon maaf ya, nggak percaya diri sama otak kalian. Aja ngono Mas. Ya kan saya juga dulu nggak percaya diri toh. Mohon maaf sebelumnya ya, kalau buat teman-teman yang nggak percaya diri sama kemampuan kalian, kalian bisa kok mengikuti kegiatan ini atau mengikuti Dewan Galang gitu. Dan juga banyak momennya Mas ya. Iya banyak juga. Nanti kita juga ada kemah-kemah. Banyak kok. Insya Allah pokoknya kelas 7 yang tahun ini dari pihak sekolahan harus diadakan kemah. Nah, bakti bareng-bareng. Oke, waktunya udah habis sih Mas. Tinggal 30 Ya, menit lagi ya. Terima kasih buat yang oke. sudah hadir. Silakan bisa meninggalkan. Untuk presensi saya nanti akan saya beritahu ke teman kelas Anda. Terima kasih, silakan. Silakan keluar. Ya. Kita